Ya, selamat pagi semua anak-anak. Ya, yang semangat. Saya ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, baik. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik. Ya, ya. Pada pagi hari ini kembali kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran agama ya, di ruang religi ini. Kemarin kita membahas apa? Kemarin masih ingat? Apa? Aku citra Allah yang unik ya. Di pembukaan ini sebelum dua pembukaan mungkin masih ada yang diingat dari kemarin? Oh ya, Rasya ya. Saya tahu bahwa saya diciptakan unik dan saya berbeda dengan yang lainnya. Maka saya harus bersyukur karena keunikan diri saya. Ya, ya itu kemarin ya kita ucapan unik, kemudian bersyukur atas segala keunikan kita. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya, Olin. Aku harus bersikap positif dengan segala keunikanku dengan menerima diriku apa adanya. Ya, bersikap positif dan menerima diriku apa adanya. Oke, itu ya. Terima kasih. Berarti banyak yang memperhatikan kemarin dalam pertemuan yang pertama. Oke, anak-anak sekalian, mari kita mengawali pertemuan yang kedua ini dengan kita mohon berkat dan bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus agar pertemuan kita bisa berjalan lancar baik pada hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa, tangannya yang baik, yang rapi. Salah satu pemimpin doa? Oh ya, silahkan. Baik, Vanessa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan memberkati kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini, semoga kami makin menyadari kemampuan yang kami miliki, sehingga kami terdorong untuk mengembangkannya secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vanessa sudah membuka pertemuan kita dengan doa pembukaan. Semoga pertemuan kita dapat berjalan dengan lancar. Tema yang kedua adalah aku memiliki kemampuan ya, seperti di LCD itu, di layar itu. Ya. Pembukaannya tadi saya sudah berikan salam, kemudian sudah dibuka dengan doa. Saya berikan pengantarnya sedikit ya. Seusia kalian itu ya kelas 7 itu banyak sekali idealisme. Idealisme itu gambaran sesuatu yang ideal. Kamu pasti pengen jadi tokoh seperti ini, atau pengen memiliki sesuatu, misalnya yang laki-laki pengen motor sport yang rodanya 5 misalnya ya. Nah, yang putri juga pengen apa? Misalnya alat musik atau pengen apa. Jadi punya idealisme. Nah, demikian juga nanti terkait dengan kemampuan. Kita pengen bisa ini, pengen bisa inilah. Pada pelajaran ini, pada pengantar ini kita akan menggali nanti permasalahan kita ya. Maka tujuan pembelajarannya adalah pertama nanti mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Ya. Nah, maka nanti akan disuguhi sebuah masalah ya, sebuah masalah. Kemudian nanti yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan pentingnya bagi manusia untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, nanti kalian itu mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan yang dimiliki ya, secara benar itu dasarnya kitab suci dari Injil Matius. Ada yang tahu Injil Matius tentang apa ini? Kemampuan? Ada yang coba untuk jari yang ingat? Mungkin di gereja pernah disampaikan ngomong apa ya? Tentang apa kemampuan? Apa Lintang? Talenta ya, bagus. Dan nanti yang keempat, yang terakhir mendemonstrasikan. Maka di bagian yang pertama tadi saya mengatakan kita nanti menggunakan PBL, orientasi pada masalah. Maka nanti yang sebelum ini juga
ada pertanyaan pemantik. Ya, ini sebelum ini supaya kita punya pemahaman yang sama. Kira-kira apa kemampuan itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Olin, baik. Kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, itu ya kecakapan dari seseorang pada bidang-bidang tertentu. Nah, yang kedua, apakah kamu mempunyai kemampuan? Semua mempunyai kemampuan ya? Nah, ini masih ragu-ragu, artinya masih mungkin bingung. Saya ini bisa apa? Saya ini kemampuan saya apa? Lah, maka di kegiatan yang pertama nanti ini kita mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki. Lah, ini orientasi pada masalah. Nanti kamu mengisi pada LKPD yang nanti sudah akan saya bagikan ya, akan saya bagikan. Nanti tuliskan kemampuanmu itu mulai dari yang paling menonjol, yang kuat ke yang tidak menonjol atau lemah. Nah, nanti langkah-langkahnya itu ya. Setelah selesai, tukarkan lembar kemampuanmu dengan teman yang paling kamu kenal. Nanti tukarkan aja, toh ini kan satu SD dulu ya, pasti kenal. Ya, nah nanti silahkan teman itu boleh menambahkan kemampuan ya. Nanti ini LKPD-nya nanti ini seperti ini ya. Lah ini ya. Sudah saya berikan contoh ini ya, kemampuanku, nanti kamu tuliskan. Ya, contohnya di situ ya, sebanyak mungkin yang di itu ya. Bisa berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat. Ya, keahlian itu misalnya apa? Kalau keahlian biar paham dulu. Apa kalau keahlian? Apa? Asya? Apa? Keahlian itu misalnya menyanyi itu keahlian, melukis itu keahlian, ya. Juga apa misalnya tadi bakat. Bakat itu sebenarnya kemampuan yang masih terpendam. Oh, saya sebenarnya berbakat Pak untuk pemain dari yang laki-laki misalnya. Lian, pemain bola, kebiasaan. Minat itu kan apa? Kecenderungan kesenangan ya, minat. Christopher itu ya, senangannya apa itu? Bukan game online apa itu Christopher? Yang namanya sekarang apa itu game online ya. Itu ya yang kamu ikuti itu, sering kamu lomba itu. Ya itu. Ya saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Maaf saya ambilkan di belakang. Bagikan, silakan diisi, nanti diisi ya. Diisi kemampuannya apa saja. Ya, oke. Nah, sebanyak-banyaknya ya. Ya banyaknya. Ya. Saya waktu 10-15 menit cukup ya. Cukup ini ya, 15 menit cukup ini ya untuk menggali kemampuan ya. Ingat, mulai dari yang menonjol ke yang menonjol yang paling kuat. Ukurannya apa kuat itu? Mungkin sudah berprestasi. Mungkin di SD pernah juara ini, pernah ikut lomba ini. Ya, itu yang kamu tulis yang pertama ya. Pak, saya pernah ikut lomba nyanyi juara 1 tingkat RT, tingkat kecamatan ya. Itu yang kamu tulis. Itu yang paling lemah. Pelajaran juga boleh ya. Nah, ini yang juga ini berbadan kekar, menarik ini juga boleh. Ini juga kemampuan ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bahagia. Oke ya, silakan ditukarkan temannya sebelahnya, ditukarkan ya, ditukarkan. Oke ya, tukarkan sebelahnya ya, satu kali saja ya. Coba silakan seperti yang diperintah tadi, silahkan ditambahi. Dituliskan kalau kamu mengenal temanmu, oh temanku ini bisa ini, silahkan dituliskan. Ya, dituliskan. Oke ya, akan dituliskan. Bagai emas yang murni,
Engkau membantu berjana hatiku. Tidak usah banyak-banyak ya. 5-7 menit cukup ini. Oke. Oke, silakan dikembalikan ya, dikembalikan. Oke, ya, terima kasih ya. 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 Oke. Sekarang Pak ya, kita dalami dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Yang ada tadi saya minta kamu untuk tadi ya, memecahkan masalah tadi. Ada masalah untuk menemukan kemampuan, sekarang kita dalami. Ya, dengan beberapa pertanyaan seperti itu ya. Ada enggak yang tadi mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Ada? Ya, Lintang, bagus. Oh, masih bingung tentang kemampuan saya ya. Oke ya, berarti masih ada temanmu yang kesulitan. Tapi ketemukan ya, satu ada ya, ya udah lumayan satu, udah lumayan. Apa yang ditemukan apa? Bakat, minat atau? Minat. Minat, ya, udah bagus ya, udah ketemu minatnya minimal. Kesenangan, kecenderungan pada sesuatu hal ya, minat. Terus yang kedua, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan yang lengkap, baik berupa kalian, bakat, kebiasaan, minat? Oke, ya. Saya bisa menyanyi, Pak. Saya juga memiliki kemampuan yang terpendam atau bakat, yaitu memasak. Ya. Kebiasaan saya sering menyanyi di rumah. Saya memiliki minat, yaitu bermain game online dan memasak, Pak. Oh ya, terima kasih. Rasanya lengkap sekali ya. Nyanyi, bisa bakat terpendamnya masak. Kesenangan tadi apa? Bermain game online ya. Ya, biasanya tadi? Kebiasaan saya sering menyanyi, Pak. Menyanyi di rumah ya, ini lengkap ya. Oke, ada lagi? Oke ya, dari wakili itu ya. Ada yang berapa catatan dari teman? Ada? Masih bingung? Ya, kalau pendapat, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Oke, ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Mungkin temanmu juga bingung, mau mencari sendiri aja kadang masih bingung kemampuan ya. Tidak apa-apa, tapi saya senang sekali. Saya lihat tadi dalam proses itu menemukan ya, satu-satu menemukan proses. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sekarang setelah itu ya, atau saya ingin tanya satu, Vanessa kemampuannya apa? Satu aja. Bisa menari olin? Menari dan melukis luar biasa ya, anak Tuhan. Yang laki-laki, ini Bang, siapa ini? Christopher, apa yang kemampuannya nih? Mungkin basket kalau tidak berhitung cepat. Basket berhitung cepat, luar biasa anak Tuhan ya, luar biasa ya. Semua menemukan luar biasa. Tadi awalnya mungkin malu-malu, tapi setelah digali sambil hening menemukan. Ternyata luar biasa ya, Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kita masuk pada ini ya, diskusi ini ya. Nanti kita lihat pada artikelnya nanti saya bagikan juga. Pentingnya mengenali potensi diri. Ya, pernah didiskusikan itu adalah ya, apa saja alasan pentingnya mengetahui potensi kemampuan kita? Apa kira-kira pentingnya mengetahui potensi kemampuan kita? Ya, terus yang kedua, bagaimana seharusnya kalian menyikapi kemampuan yang dimiliki? Ya, nanti saya bagikan untuk LKPD-nya, yaitu apa? Menggali potensi diri ya. Oke, saya bagikan ya. Ini ada di buku diktat. Ya, dan saya bagikan, saya kopikan saja. Silakan masuk, ada diskusi. Berarti ini aja. Ini 3. Sini digeser sini. Pak Rafael, geser sini. Ini. Oh, kursinya diputar tuh. Ya. Masa kursinya diputar. Diputar ini sini 3. Ini artikelnya ya, artikelnya. Ya, artikelnya. Geser sini nih, geser dari satu. Ya. Nanti ini geser dari satu. Sini. Ya.
Ya, buat senyamannya untuk proses diskusi kamu di sini. Di sini ya. Ini berarti ya karena 10 ya, ini ya. Ini sini. Nah ini berdua saja ada apa-apa ya, berdua saja. Oke. Ya. Bagai emas yang murni, kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air. Ya sudah ya, HP-nya diletakkan dulu, sudah tadi diskusi itu ya. Sekarang kita lanjutkan presentasi, setelah 20 menit lebih kita diskusi, lanjutkan presentasi ya. Dari kelompok mana dulu? Ya, kelompoknya Novan. Silakan Novan yang keras, yang lainnya tolong mendengarkan. Ya itu, silakan. Baca soalnya dulu. Apa yang kamu ketahui? Oh, sebentar. Maaf ya. Ya. Kamu baca soalnya? Apa saja? Jawabannya? Mengembangkan kemampuan yang ada, memudahkan dalam menentukan cita-cita, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah berkaitan dengan kemampuan, bisa menerima dan menghargai diri. Ya, bagus sekali ya. Ada jawaban dari kelompok lain? Saya Pak, Ya. apa saja alasan pentingnya mengetahui potensi atau kemampuan kita? Penting karena dengan adanya kemampuan ini kita bisa bangga pada diri sendiri dan membantu orang lain. Ya. Dua, bagaimana seharusnya kalian menyikapi kemampuan yang dimiliki? Dapat dilakukan dengan cara pengembangan diri atau kemampuan tersebut. Ya, menguasai diri ya. Maaf, yang nomor 2 kelompoknya siapa? Novan? Bersikap positif dengan melatih dan mengembangkannya supaya lebih bermanfaat. Ya, bersikap positif dan untuk lebih mengembangkan untuk bermanfaat. Oke, kelompok yang kelompoknya Vanessa sama Pipe jawabannya sama? Sama, oke ya. Makasih ya, baik. Saya akan memberikan peneguhan kepada kalian ya. Tadi luar biasa diskusinya ya. Sekali lagi ya betul ya. Mengapa penting sekali mengetahui potensi kemampuan kita, yaitu ya dengan mengetahui itu kita akan bisa tadi pertama bersikap positif, kita percaya diri, nanti kita kembangkan kemampuan itu ya. Makanya harus digali di dalam tadi di artikel tadi ya, digali, ditemukan ya, ini juga ya. Kemudian menyikapinya apa seharusnya? Ya bersikap positif. Kalau kita bersikap positif, maka nanti akan bermanfaat kemampuan itu bagi kita. Tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk nanti di kehidupan yang akan datang. Ya, siapa tahu nanti bisa menjadi orang. Saya yakin pasti menjadi orang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya itu ya. Itu motivasi. Ya, sekarang nanti karena sudah waktunya tinggal 5 menit ya. Untuk minggu depan nanti kita akan diterangi oleh kitab suci ya, bagaimana kitab suci mengajak kita untuk juga mengembangkan kemampuan. Maka untuk refleksinya, untuk kegiatan refleksinya, penutupnya ini ya, coba nanti direnungkan ya, di ini kira-kira ya, manfaat apa saja yang kamu peroleh melalui pembelajaran ini ya. Nanti tulis ya, ditulis nanti besok bisa dibacakan ya, kira-kira apa manfaatnya kita mengetahui kemampuan kita ya. Nah sekarang untuk kegiatan penutup akan saya dengarkan satu buah lagu ya, hidup ini adalah kesempatan ya, dari Mbak nanti juga nyanyi semua ya, nyanyi semua
Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan beri. Ini hanya sementara. Ya. Yang indah. Oke ya, kita sudah dengar lagu, silahkan. Sekarang kita tutup pertemuan kita dengan mohon berkat Tuhan untuk segala aktivitas kita sepanjang siang nanti sampai pulang. Kita selamat diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan kita berdiri semua untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendampingi kami dari awal berakhir pelajaran. Sebentar lagi kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Berkatilah kami agar kami saat belajar di kelas nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih.